Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Stilvo. Di sini di channel saya ini saya selalu mau membahas pengalaman saya dulu ya, yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Saya membuat video ini untuk memotivasikan teman-teman semua agar teman-teman juga bisa sembuh dari terdampaknya asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis yang tentunya pasti sangat tidak enak ya. Apalagi teman-teman yang pemula, yang masih parah-parahnya dapat terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, pasti kalian sangat merasa tersiksa. Seperti saya waktu dulu, saya juga seperti itu. Waktu pertama kali saya terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, saya juga sangat-sangat tersiksa dengan sensasi-sensasi yang tidak menentu dan yang tidak saya pahami. Nah, sebelum saya lanjut, saya mohon kepada teman-teman semua yang menonton video ini, teman-teman bisa subscribe biar channel saya ini semakin berkembang dan saya juga semakin semangat untuk membuat video-video memotivasikan teman-teman untuk cepat sembuh. Teman-teman bisa subscribe, bisa like, dan tekan lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dengan video-video saya yang akan saya update setiap kali saya membuat video. Baik teman-teman semua, saya mau bercerita tentang pengalaman saya waktu terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Ada sensasi-sensasi yang buat saya aneh dan membingungkan seperti itu. Ya seperti kesemutan, terus badan, kaki, tangan kayak tremor, gemetar, dan pada malam hari sering menggigil kedinginan. Waktu saya belum memahami penyakit ini, yang saya pikir waktu kemarin-kemarin sering saya menggigil tengah malam ya. Tengah malam, pas kaget bangun seperti itu, badan terasa tidak enak, perut, dada panas, tenggorokan kering, mulut lidah terasa pahit, terus badan tiba-tiba terasa dingin, langsung menggigil kedinginan. Yang mungkin waktu itu saya pikirnya, kenapa ya tiba-tiba suhu badan saya sering berubah gitu, berubah tak menentu begitu. Terasa dingin, kadang terasa panas. Waktu tengah malam ya, ini berceritanya tengah malam. Kadang terasa panas, badan terasa panas tengah malam. Waktu itu sampai saya pasang kipas angin dan AC di kamar itu, pada saat terasa panas saya nggak merasa kedinginan begitu. Tetapi di hari-hari kemudian, pada waktu tengah malam juga suhu badanku berubah. Kaget-kaget saya menggigil kedinginan. Seperti itu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman merasakan seperti itu, yang saya mau bilang itu dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Dampak dari asam lambung. Jadi jangan terlalu panik, tidak usah terlalu takut. Itu normal bagi kita yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah juga yang badan sering tremor, kaki, tangan gemetar. Nah itu juga dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya. Dampak dari asam lambung. Tiba-tiba atau sering lagi duduk atau lagi tiduran, tiba-tiba badan, kaki, tangan gemetar, tremor ya, seperti itu. Nah, itu juga buat saya yang sudah memahami bahwa itu dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis.
Ada juga sensasi yang kesemutan, teman-teman. Saya dulu sering kesemutan bagian dada kiri. Kesemutan bagian dada kiri nih. Dari bawah sini sampai ke atas sini. Waktu saya belum memahami, saya ketakutan, teman-teman. Saya ketakutan, saya pikirnya waktu itu, wah, ini mungkin saya penyakit jantung ya. Kesemutan sampai saya harus gerakin-gerakin tangan. Pokoknya saya bikin gerakan-gerakan badan yang sampai sampai apa kesemutan itu meredah atau hilang. Terus kadang kesemutan pindah lagi di dada sebelah kanan. Terus di bagian belakang. Pokoknya saya rasa waktu itu saya bingung loh. Kenapa saya ini sering kesemutan ya gitu. Sering terus yang paling sering itu di bagian dada. Waduh, saya semakin ketakutan, panik. Pikirnya saya, wah ini saya penyakit jantung ini. Penyakit jantung. Ternyata semua itu dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi kalau teman-teman juga yang saat ini merasakan sering kesemutan, ya mungkin setiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau saya kesemutannya sering di bagian dada kiri dan kanan. Dan di lengan kiri sama lengan kanan itu sering kesemutan. Mungkin ya kalau buat saya ya mungkin karena waktu kita terdampak asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis, kita jarang bergerak ya. Kita jarang berolahraga sehingga otot-otot kita kaku, menjadi kaku ya di bagian dada karena kita sering siaga, badan kita sering siaga, sering was-was karena takut sensasi sehingga otot-otot kita menjadi kaku. Dan itulah yang sering memicunya apa? Kesemutan. Jadi begitu ya buat teman-teman semua kalau teman-teman sekarang yang sering kesemutan coba pagi-pagi pas bangun tidur coba gerakin-gerakin badan. Gerakin-gerakin aja, gerakan ringan, rileks seperti itu biar otot-otot kita tidak kaku karena pada saat kita mengalami sensasi kita kan tubuh kita merespon dengan siaga seperti itu. Kita siaga kadang bahu kita terangkat tanpa kita sadari ternyata kita lagi siaga gitu. Jadi buat teman-teman semua kalau sering kesemutan coba tiap pagi gerakin-gerakin badan dengan ringan aja, gerakan-gerakan ringan biar untuk uh, membentuk kembali otot-otot kita biar tidak kaku, tidak tegang dan mengurangi kesemutan yang sering terjadi kepada tubuh kita. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi mungkin dari teman-teman semua, dimanapun kalian berada yang lagi menonton video ini, kalian kalau ada merasa sensasi-sensasi yang aneh pada tubuh kalian dan mau ditanyakan, coba kalian tanya langsung ke kolom komentar, isi pertanyaan kalian di kolom komentar dan saya pasti jawab. Seperti itu ya. Jadi kita saling tukar pikiran, kita saling tanya jawab biar teman-teman juga yang saat ini masih parah-parahnya terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini bisa mendapatkan jawaban dan merasa tenang lah. Tenang ya, karena penyakit ini kita butuh jawaban. Penyakit ini butuh jawaban yang pasti. Biar kita merasa tenang, merasa aman, dan bisa beristirahat. Kalau dulu saya juga teman-teman, aduh itu saya parah, saya sangat parah, betul. Sampai saya malas bergerak, malas keluar rumah, saya putus asa, saya mau mati saja. Inginnya saya minta Tuhan ambil saja nyawa saya. Saya sudah tidak sanggup lagi, wah itu parah-parah. Apalagi kalau dengar berita-berita duka, wow, keren. Udah ketakutan, anxiety disorder, panic attack,
psikosomatis melanda dan segala sensasi pun datang. Jadi begitu teman-teman. Jadi saya sangat merasa parah sehingga pada saat saya mendapatkan mentor-mentor lewat YouTube dan saya melakukan apa yang mereka katakan dan saat ini saya bisa sembuh dan terlebih khusus ini semua adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa sehingga saya masih diberikan kesempatan menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Itu sangat luar biasa, saya sangat bersyukur, tetapi kita juga diwajibkan untuk berusaha agar kita sembuh. Kalau kita hanya berdoa-berdoa juga, hanya bergumul, tidak mungkin. Pasti Tuhan memberikan kesembuhan itu. Tetapi pada saat kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan hikmat dan kita harus lakukan sesuai apa yang diberikan kepada kita adalah lewat hikmat itu. Sehingga kita juga bisa mengalami proses kesembuhan ya teman-teman. Kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Seperti itu. Jadi dalam proses kesembuhan itu sangat perlu ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita tanpa Tuhan, kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita laksanakan semuanya itu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Kalau saya memang saya beragama Kristen dan saya melakukan secara Kristen gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, saya berdoa kalian juga semua yang sedang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, kalian cepat sembuh dan bisa menikmati kehidupan kalian, bahagia dengan keluarga kalian, bahagia dengan segala apapun yang ada di dalam kehidupan kalian dan di sekitarnya, seperti dulu kala sebelum kalian terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Dan saya mau katakan, penyakit ini pasti sembuh. Kalau saya sembuh dan ribuan orang di luar sana sudah sembuh, teman-teman juga yang saat ini terdampak pasti sembuh. Dan kalian jangan berpikir bahwa kalian itu sendiri. Kalian itu banyak temannya yang sama-sama saat ini lagi merasakan dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Dulu saya pikir juga waktu itu saya sendiri, tetapi ketika saya mendapatkan mentor dan saya nonton di YouTube banyak yang bercerita tentang masalah penyakit ini, saya menyadari bahwa ternyata bukan cuma saya, tetapi banyak orang juga terdampak dari penyakit ini, asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Nah, jadi buat teman-teman semua, kalian tetap semangat, kejar kesembuhan kalian dengan melakukan hal-hal yang positif, berpikir positif, dan menjaga pola makan kalian, menjaga pola hidup kalian, jangan begadang-begadang dulu, istirahat lebih cepat, jam 8, jam 9 kalian sudah bisa beristirahat biar tubuh kita juga bisa memperbaiki organ-organ tubuh kita yang lagi bermasalah seperti itu ya. Jadi istirahat itu sangat penting untuk proses kesembuhan. Menjaga pola pikir itu, berpikir untuk hal-hal yang positif itu juga uh, memicu kesembuhan kita lebih cepat lagi begitu ya. Dan menjaga pola makan ya, pola makan. Jadi teman-teman jangan juga terlalu pantang makan. Buat saya kalian jangan terlalu pantang makan. Kalau kalian terlalu pantang makan, nanti kalian itu berat badannya pasti turun. Dan kalau kalian berat badan turun terus, malah imun tubuh kalian juga tidak kuat gitu ya. Nanti malah dapat serangan penyakit lain. Jadi kalian coba jangan terlalu pantang makan. Kita bisa makan berminyak, yang penting jangan over kapasitas. Kita bisa makan pedas, tapi jangan over kapasitas. Yang penting udah ada rasa-rasanya saja gitu ya. Kalau minyak gitu ya ikan digoreng pakai minyak yang baru gitu. Terus makan-makan yang berkuah gitu ya. Kalau untuk sayuran juga bisa, tetapi jangan over kapasitas juga. Yang penting udahlah, sudah. Yang penting intinya istilahnya sudah ada yang kita rasa gitu ya. Jadi buat teman-teman jaga pola makan itu terlebih khusus dan pola pikir. Tetapi ya itu 3P itu kalian harus laksanakan dengan konsisten biar kalian cepat sembuh. Kalau saya proses kesembuhannya tahun, mudah-mudahan kalian di angka
di hitungan bulan kalian sudah bisa sembuh karena kalian melakukan apa yang mentor-mentor selain dari saya yang sudah yang pengalaman mengalami dampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini ya. Jadi buat teman-teman semua kalian tetap semangat. Saya yakin kalian pasti sembuh. Jangan lupa bagikan video ini kepada publik biar teman-teman di luar sana yang belum mengetahui, yang belum paham dengan penyakit ini ketika mereka menonton apa yang kita salurkan lewat video ini, motivasi, mereka juga bisa termotivasi dan mereka bisa melakukan dan mereka juga bisa mengalami kesembuhan. Oke, buat teman-teman semua, sampai sini dulu video saya. Salam sehat.